Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin sidang tarawih yang dirahmati Allah, pada saat ini alhamdulillah kita diberi banyak nikmat, terutama nikmat iman, Islam, juga ihsan, agar supaya kita senantiasa menjalankan semua perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Surat Al-Maidah ayat 35. Yang artinya, "Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu, dan bersungguh-sungguhlah dalam menjalankan wasilah tersebut agar kalian termasuk dari golongan orang yang beruntung." Hadirin sidang tarawih yang dirahmati Allah, ayat tersebut menunjukkan kita bahwa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu cara, perlu sesuatu yang untuk dijalankan, perlu thariqah atau jalan agar kita sampai kepada takwa dan iman kepada Allah. Ada banyak sekali cara agar kita menunjukkan ketakwaan kita. Ada banyak cara agar kita bisa mengeksiskan bahwa kita benar-benar bertakwa. Salah satunya yaitu akan saya rangkum menjadi 6. Yang pertama adalah harus menjauhi maksiat. Jadi wasilah yang pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah menjauhi maksiat. Karena para ulama mengatakan tarkul ma'asi huwa asasul ibadah. Sesungguhnya meninggalkan maksiat adalah pokoknya ibadah. Banyak orang yang bisa melakukan kebaikan. Orang bersedekah itu biasa. Orang menjalankan sholat itu biasa. Tapi ketika orang berani meninggalkan maksiat, itu dia kategorinya luar biasa. Jadi sebelum kita menginjak kepada ibadah-ibadah yang lain, kita mestinya membersihkan diri kita. Kita membersihkan jiwa kita dari berbagai maksiat. Itulah yang pertama. Yang selanjutnya, jalan menuju kepada Allah. Yang kedua adalah menjaga kewajiban dan perintahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah hai Muhammad, kalau engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Dalam ayat tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa jalan terbaik menuju Allah, jalan terbaik menjalani perintahnya, yaitu dengan mengikuti sunnahnya. Mustahil orang bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan menjauhi sunnahnya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah harus menjadi orang paling rakus dalam menjalankan kebaikan. Harus paling giat untuk menjalankan kebaikan. Ada kesempatan untuk berwakaf, dia segera. Ada kesempatan untuk beribadah, dia segera. Nah, itu yang ketiga. Yang selanjutnya, yang keempat adalah harus menjadi orang yang paling segera melakukan kebaikan. Tidak cukup hanya didasari dengan rasa rakus. Betul, rakus itu penting. Kita memiliki giroh yang tinggi untuk menjalankan kebaikan, tapi tidak segera melakukan. Itu akan menjadi hal yang percuma. Maka untuk menjadi wasilah agar kita dekat dengan Allah, yaitu dengan cara segera melakukan yang Allah perintahkan, segera melakukan yang hal-hal kebaikan, juga segera melakukan atau meninggalkan perkara-perkara maksiat. Yang selanjutnya, yang kelima, seseorang harus menjadi yang paling tegas terhadap hawa nafsunya. Ada orang yang ketika digoda oleh hawa nafsunya, dia berkata, mungkin kali ini saya akan melakukan maksiat, nanti tobatnya aja lah. Atau ketika dia sedang malas ibadah, dia malas ke masjid, dia dihasut oleh syaitan, mungkin nanti ajalah sholatnya, bisa di rumah, nanti saja sholatnya, bisa nggak berjamaah pun. Lah,
Orang yang ingin menuju kepada Allah harus menyingkirkan hasrat-hasrat tersebut. Harus menjadi orang yang paling kuat untuk menaklukkan hawa nafsu. Yang keenam dan yang terakhir, orang yang menuju kepada Allah adalah orang yang paling pelit terhadap waktu. Artinya pelit terhadap waktu yang sia-sia, digunakan untuk nongkrong gak jelas, ngobrol gak jelas, gibah gak jelas, yang bahkan mustahil untuk mendatangkan pahala dari Allah, malah mendatangkan dosa. Nah, itu orang yang ingin menuju Allah harus membuang itu semua. Dia harus pelit. Oh, ini kita kalau misalkan diajak ngobrol, apa efeknya untuk akhirat kita? Apa efeknya untuk kedekatan kita terhadap Allah? Kalau dikiranya ngobrol-ngobrol gak jelas itu hanya mendekatkan kita kepada neraka, maka sebaiknya ditinggalkan. Itulah 6 cara agar kita menjadi orang yang berwasilah agar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.